Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada latihan ujian ketiga, jawaban soal nomor 1 sampai 10. Pilihan ganda A, pilihan ganda 1, jawabannya B. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan tetapi makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contoh simbiosis parasitisme pada hubungan antara ulat daun dan makanan daun tanaman jeruk nipis. Ulat daun mendapatkan keuntungan karena memperoleh makanan dan daun jeruk, sementara itu tanaman jeruk nipis dirugikan karena fotosintesisnya terganggu. Seperti diketahui, daun merupakan tempat untuk melangsungkan proses fotosintesis. Adapun contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kupu-kupu yang mengisap nektar bunga. Contoh simbiosis komensalisme mengisap nektar bunga. Contoh simbiosis komensalisme terdapat pada hubungan antara ikan dan remora dan sisa makanan hiu. 2. Jawaban A. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Berbentuk kaki memperoleh makanan. Bentuk kaki tersebut adalah 1. Kaki burung elang berbentuk pendek dan bercakar tajam yang berfungsi untuk menyegera mangsa. 2. Kaki bebek mempunyai selaput di antara jari kakinya, maka selaput untuk berjalan lumpur atau berangang. 3. Kaki ayam berbentuk panjang untuk berjalan di darat dan untuk mengais makanan. 4. Kaki burung pelatuk mempunyai 2 jari yang mengarah ke depan dan jari yang mengarah ke belakang yang digunakan untuk memanjat. Jadi jawaban yang benar adalah A. 3. Jawabannya D. Cara menjaga kesuburan tanah dapat dilakukan dengan mengelola lahan tandus. Lahan tandus yang tidak ditanamin lama-kelamaan kehilangan kesuburan. Oleh karena itu, lahan tanah tersebut harus ditanami berbagai tanaman. Untuk menjaga ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat ditambah dengan pupuk organik. Dengan demikian, tanaman yang ditanam di lahan tersebut akan tumbuh subur. Selain itu, melakukan rotasi tanaman merupakan suatu metode bercocok tanam dengan lahan dengan berbagai jenis antara giliran. Tujuan rotasi tanaman adalah memelihara kandungan unsur hara dan tanah hingga tanah tetap. Yang 4. Jawabannya D. Rantai makanan mungkin terjadi di ekosistem kebun. Rambutan, belalang, laba-laba, burung perenjak, mangga, ulat, burung ulat pohon. Sementara itu rantai makanan 1 terjadi pada ekosistem sawah karena pada umumnya padi ditanam di sawah. Adapun rantai makanan 3 ekosistem kolam danau karena umumnya fitoplankton hidup dalam dasar atau di dalam danau. Kemudian jawaban nomor 5. Ekosistem yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan pada soal, yaitu ekosistem danau. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi berdasarkan kondisi lingkungan tersebut adalah tumbuhan hidrofit seperti teratai. Teratai memiliki daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Selain itu, batangnya berongga untuk mempermudah mengapung di air. Sementara itu, mahoni dan jati merupakan jenis tumbuhan yang hidup di tanah kering. Adapun kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di tanah tandus, misalnya di gurun. 6. Jawabannya adalah C. Limbah yang berasal dari pupuk kimia yang masuk ke aliran air menuju sungai dapat mengakibatkan pencemaran air. Pupuk kimia yang mengandung bahan-bahan kimia dapat mengganggu kelangsungan hidup organisme perairan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan zat hara di perairan. Peningkatan zat hara tersebut mengakibatkan populasi beberapa jenis tumbuhan, misalnya enceng gondok, mengalami perkembangan dengan pesat sehingga menutupi permukaan air. Keadaan ini disebut eutrofikasi. Oleh karena itu, penggunaan pupuk kimia di dalam kegiatan pertanian harus diminimalkan. Sementara itu, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor dapat dilakukan dengan reboisasi. Mengurangi pencemaran udara dapat dilakukan dengan tidak membakar sampah plastik dan daun-daun kering. Udah 7, jawabannya A. Sigung melindungi diri dari serangan musuh dengan cara mengeluarkan bau menyengat. Bau menyengat berguna untuk mengusir musuhnya. Hal ini karena musuh tidak tahan dengan bau menyengat sigung sehingga akan pergi menjauh. Gurita melindungi diri dengan serangan musuhnya dengan cara menyemprotkan cairan hitam seperti tinta. Kadal melindungi diri dengan serangan musuhnya dengan
Cara memutuskan ekornya untuk mengalihkan perhatian musuh. Tawon melindungi diri dengan sengat beracun yang ada di dalam ekornya. Kemudian 8. Bagian tubuh ikan yang ditunjuk huruf P adalah insang. Insang pada ikan berfungsi sebagai alat pernafasan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Proses pernafasan pada ikan dimulai saat ikan masuk ke rongga mulut. Oksigen yang terkandung di dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Begitu juga dengan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Proses ini terjadi ketika air melewati insang setelah masuk ke rongga mulut. Dengan demikian, insang pada ikan tidak berfungsi untuk menyaring makanan, menyaring kotoran maupun mengeluarkan zat ekskresi. 9. Gambar pada soal menunjukkan tanaman strawberry X dan tanaman jahe Y. Tanaman stroberi berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan geragi, dan tanaman jahe berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan akar tinggal. Adapun contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi lapis, yaitu bawang merah. Contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi batang, yaitu kentang. Contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan spora, yaitu tanaman paku-pakuan. Contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas adventif, yaitu cocor bebek. Contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas atau yaitu pisang. 10. Jawabannya adalah D. Bagian yang duduk pada gambar adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipitan yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 25 cm dan dinding kerongkongan terdapat kelenjar mukosa dan otot-otot polos. Kelenjar mukosa menghasilkan cairan yang berfungsi membasahi makanan sehingga menjadi licin. Kontraksi otot pada dinding kerongkongan. Gerak peristatik merupakan gerakan meremas-remas yang berbentuk gumpalan-gumpalan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Adapun mencerna makanan secara mekanisme merupakan fungsi mulut dan lambung. Mencerna makanan antara kimia merupakan fungsi mulut, lambung, dan usus halus. Membunuh kuman-kuman penyakit merupakan fungsi asam lambung yang dihasilkan di lambung. Sekian, wassalam.